Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Di tengah pertarungan yang semakin sengit, Boruto berdiri dengan napas tersengal. Lava api muncul secara tiba-tiba dari bawah tanah, mendidih dan siap membakar mereka semua. Sementara itu, dari atas langit, tumpukan batang besi berlapis elemen lava terus menggempur tanpa henti. Bahkan, Susanoo milik Sasuke pun tampak mulai kewalahan menghadapi serangan brutal itu. Ini buruk. Aku tidak percaya serangan mereka benar-benar terhubung dengan elemen lava asli. Jika terus seperti ini, maka Karma tidak akan bisa berbuat banyak menghadapi mereka, ucap Boruto dengan nada cemas, matanya terpaku pada lautan lava yang semakin mendekat. Mendengar itu, Sasuke langsung membalas dengan tegas, "Apa-apaan ucapanmu itu, Boruto? Sudah berapa kali aku mengatakan bahwa kau tidak boleh terlalu mengandalkan karma dalam pertarungan? Itulah alasan aku melatihmu sejauh ini. Kau masih bisa menggunakan teknik yang telah aku ajarkan padamu." Boruto terdiam sejenak, menatap gurunya yang tetap tenang meski keadaan semakin genting. Tiba-tiba, Sasuke mengangkat tangannya, membentuk segel jutsu. Dalam hitungan detik, hawa dingin menyelimuti medan pertempuran. Dari tangannya, ia melepaskan jutsu elemen es yang membekukan lava yang bergolak di bawah mereka. Boruto yang menyaksikan keberhasilan Sasuke segera menggunakan Hiraishin untuk berpindah tempat ke atas langit, menghindari serangan batang besi yang terus berjatuhan tanpa henti. Sesaat setelah mereka mendarat di tempat yang lebih aman, Kabuto yang menyaksikan kejadian itu berkata dengan penuh ketakjuban, "Aku baru tahu kau bisa menggunakan elemen es, Sasuke. Sejak kapan kau menguasainya?" Sasuke menatap Kabuto sejenak sebelum menjawab dengan nada penuh perhitungan, "Aku sudah menduganya. Jika Jikukan Ninjutsu tidak lagi bisa digunakan di sini, berarti mereka sedang mempermainkan kita." Kabuto menyeringai kecil dan membalas, "Sebagai mantan kriminal tingkat tinggi dalam perang ninja sebelumnya, aku paham strategi seperti ini. Sebelum aku bertarung secara serius, aku selalu memastikan lawanku dibuat kebingungan. Aku ingin melihat mereka menari dalam ketakutan sebelum aku benar-benar muncul di hadapan mereka. Aku rasa, mereka melakukan hal yang sama sekarang." Sasuke melirik Boruto dan berkata, "Kau dengar itu, Boruto? Ini keluar dari mulut seorang mantan kriminal kelas atas. Aku pun merasakan hal yang sama. Mereka hanya ingin menguji kemampuan kita sebelum akhirnya memperlihatkan wujud asli mereka." Boruto menatap sekelilingnya dengan ekspresi serius, lalu bergumam, "Ini sedikit aneh. Aku mungkin hanya berhayal, tapi entah mengapa aku bisa melihat dua sosok itu dengan jelas sekarang." Sasuke yang mendengar itu langsung terkejut. Ia menoleh ke arah Boruto dengan ekspresi waspada. "Matamu aktif lagi? Apa kau yang mengaktifkannya sendiri?" tanyanya. Boruto menggeleng cepat. "Tidak, Paman. Aku tidak melakukan apapun." Sasuke dengan sigap menarik pedangnya dari dalam jubah Boruto dan menggunakannya sebagai cermin untuk melihat mata muridnya. Setelah melihat dengan jelas, ia berujar, "Jadi ini penyebabnya. Kau bisa melihat kehadiran mereka saat ini. Itu yang membuat matamu bangkit secara tiba-tiba. Ini masuk akal. Boruto, hanya kau yang bisa melihat wujud asli mereka dengan mata itu." Kabuto menyipitkan matanya dan berkata, "Aku pikir mereka sudah ada di sini sejak tadi. Mungkin saat kita menghindari serangan aneh itu, mereka yang melakukannya. Tapi karena sesuatu, kita tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Dan lagi, pantas saja portal dimensi tiba-tiba menghilang. Aku pikir mereka sudah masuk ke dalam tempat ini sebelum Jikukan itu lenyap." Boruto menggertakkan giginya. Resonansi. Jika ada musuh yang benar-benar berbahaya, maka Jogan milikku akan bangkit secara tiba-tiba. Dan aku pikir inilah maksudnya. Tiba-tiba, dari bawah mereka, muncul raksasa golem tanah yang mengamuk dan langsung menyerang Sasuke. Sasuke yang refleks melompat ke udara langsung mengeluarkan jutsu petirnya dan menghancurkan raksasa tersebut dengan satu tebasan.
Namun, saat ia mengira semuanya telah berakhir, dari belakangnya muncul naga kayu raksasa yang hendak menggigitnya. Sasuke tak sempat menghindar, namun Kabuto dengan cepat mengeluarkan jutsu ular raksasanya untuk mengikat leher naga kayu tersebut dan menghancurkannya seketika. Sasuke mendarat dengan aman dan menatap Kabuto. Aku tidak percaya. Serangan mereka sangat terorganisir. Tapi, terima kasih, Kabuto. Kau menyelamatkanku. Kabuto mengangguk, tetapi ekspresinya berubah waspada. Sasuke, awas. Pijakan kakimu. Ada sesuatu yang akan meledak. Sebelum ledakan terjadi, Boruto dengan cepat menarik mereka berdua menggunakan Hiraishi no Jutsu, memindahkan mereka ke markas Jigen yang terdapat monumen Otsutsuki di sana. Saat mereka tiba di tempat yang baru, Kabuto menatap sekeliling dan mengernyit. Kita berhasil menghindar, tapi tempat ini. Apakah ini yang tadi kalian bicarakan? Sasuke menyapu pandangannya ke arah monumen yang menjulang tinggi dan bergumam, tempat ini. Ini adalah ukiran monumen Otsutsuki, bukan? Boruto, mengapa kau membawaku ke sini? Boruto menghela napas berat. Saat ini terlalu berbahaya di sana. Dan lagi, hanya aku yang bisa melihat mereka dengan Jogan. Jika kita bertarung dalam keadaan seperti itu akan jadi kekalahan yang sia-sia. Kita perlu strategi. Sasuke menatap Boruto dengan tajam. Apa kau yakin ini keputusan yang tepat? Ini adalah tempat jubah yang dipecah oleh Code. Dan lagi, ini adalah salah satu markas mereka. Boruto mengangguk mantap. Tidak lagi, Paman. Mereka sudah memiliki markas di bumi. Mengenai Code, aku yakin tanda cakarnya sudah tidak ada di sini lagi. Aku telah mengubah titik koordinatnya. Sekarang mustahil bagi mereka untuk kembali ke tempat ini. Sasuke terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. Aku tidak percaya kau bisa melakukan hal sejauh ini. Kau benar, Boruto. Kau memang bukan manusia biasa lagi. Boruto menatap monumen yang hancur itu dengan ekspresi serius. Aku akan memulai ini sekarang. Paman, Kabuto. Mungkin kalian akan terkejut. Ia kemudian meletakkan tangannya di atas ukiran tanduk Kaguya. Seketika, dari dekat Kabuto, muncul sosok Kaguya Otsutsuki. Kabuto tersentak, matanya membelalak ketakutan. Sasuke. Awas. Itu Kaguya. Menjauh sekarang juga. Namun Boruto hanya tersenyum. Tenang, Paman. Itu bukan yang kau pikirkan. Itu hanya tiruan, atau lebih tepatnya, hologram darinya. Kaguya yang asli tidak ada di sini. Sasuke terkekeh kecil. Hah, setidaknya itu cukup menghibur. Kabuto mendengus kesal. Sialan. Bisa-bisanya kalian menjadikanku bahan lelucon. Itu tidak lucu. Sasuke memandang monumen itu dengan serius. Jika kita meletakkan tangan kita di atas simbol tanduk mereka, maka mungkin ada sesuatu yang akan muncul. Tapi apakah aku bisa melihat wujud mereka meskipun tugu ini sudah hancur? Tanyanya. Boruto menatap Sasuke dengan ragu. Aku tidak tahu, Paman. Tapi menurutku tidak ada salahnya untuk mencobanya. Siapa tahu kita bisa menemukan petunjuk baru. Setelah mendengar persetujuan Boruto, Sasuke mengambil keputusan. Ia perlahan-lahan meletakkan tangannya di ukiran tugu yang sudah hancur. Seketika, cahaya terang muncul di tengah-tengah mereka. Kabuto yang melihat itu terkejut. Apa yang terjadi? Cahaya ini, apakah ini metode yang sama seperti saat kalian memanggil hologram Kaguya? Sasuke menyipitkan matanya, mencoba memahami situasi. Tidak ada sosok yang muncul seperti sebelumnya. Dan cahaya misterius ini, entah kenapa terasa berbeda. Boruto menatap cahayanya dengan waspada. Aku rasa kita tidak bisa melihat wujud mereka. Sepertinya benar, Jigen memang masih menyembunyikan sesuatu yang lebih berbahaya dari yang kita duga. Sasuke mengerutkan kening. Jangan menyerah begitu saja, Boruto.
Mungkin aku tidak bisa memanggil mereka, tapi kamu berbeda. Aku ingin kau mengaktifkan karma dan Jogan secara bersamaan, lalu letakkan tanganmu di kedua simbol tanduk yang hancur itu. Kabuto mengangguk setuju. Aku rasa Sasuke benar. Saat ini kami berdua hanyalah manusia biasa, tapi kau, Boruto, kau sudah menjadi Otsutsuki seutuhnya. Mungkin dengan resonansi cakra Otsutsukimu, kau bisa membuka sesuatu yang tidak bisa kami akses. Boruto menghela napas, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi tetap waspada, tempat ini masih sangat berbahaya. Setelah berkata demikian, Boruto melompat ke depan dua simbol Otsutsuki yang hancur dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Saat itu juga, tubuhnya mulai bersinar dengan kekuatan karma dan Jogan yang aktif bersamaan. Namun, tiba-tiba Boruto kehilangan kesadarannya dan jatuh dalam kegelapan. Di dalam pikirannya, Momoshiki muncul dan menatapnya dengan tajam. Dasar bocah naif. Kau terlalu sembrono melakukan ini. Apa kau tidak berpikir sebelum bertindak? Boruto terkejut. Hei! Di mana aku? Apa yang terjadi dengan Paman Sasuke dan Kabuto? Momoshiki mendesah. Saat ini tubuh aslimu sedang pingsan. Kau masuk ke dalam ingatan seseorang yang ingin kalian ketahui. Mungkin kau bisa menemukan jawabannya di sini. Boruto semakin bingung. Jadi ini adalah ingatan dari Otsutsuki yang simbolnya dihancurkan? Momoshiki mengangkat bahu. Entahlah. Ini juga pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini, bocah. Sementara itu, di luar, Sasuke dan Kabuto melihat Boruto tiba-tiba pingsan. Sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, sosok aneh muncul di hadapan mereka. Sosok itu memiliki tubuh besar, dengan tanduk runcing yang menyelimuti keningnya, terlihat begitu mengerikan. Kabuto terbelalak. Siapa itu, Sasuke? Apa dia hanya hologram seperti Kaguya tadi? Sasuke menyipitkan mata. Ya, kemungkinan besar ini adalah wujud dari salah satu Otsutsuki yang simbol tanduknya hancur. Tapi aku ingin melihatnya lebih dekat. Kabuto, jaga Boruto. Aku akan mendekatinya. Di dalam pikirannya, Boruto berdiri di tengah terowongan gelap yang tak berujung. Ia mencoba mencari jalan keluar. Hei, Momoshiki. Bagaimana aku bisa sadar dan keluar dari sini? Momoshiki mendecak kesal. Itu tergantung pada situasi di luar. Mungkin Uchiha itu bisa membangunkanmu dengan kekuatan sharingannya, atau mungkin juga tidak. Yang jelas, ini adalah kesalahanmu sendiri, bocah. Jangan bertindak tanpa berpikir. Tiba-tiba, dari bawah kakinya, tangan raksasa muncul dan mencoba mencengkeram tubuhnya. Boruto terkejut dan berteriak. Sial! Apalagi ini? Aku harus bertarung di sini juga? Momoshiki bersikap tenang. Kau sudah terjebak di sini, bocah. Jika kau mati di dalam ini, tubuh aslimu di luar juga akan mati. Jadi berwaspadalah. Boruto segera mencoba mengaktifkan Jutsu Shiden untuk menyerang tangan itu, tetapi hal yang mengejutkan terjadi. Ia tidak bisa mengakses chakra atau menggunakan jutsunya sama sekali. Hei! Kenapa aku tidak bisa menggunakan kekuatanku di sini? Boruto panik. Momoshiki! Katakan sesuatu. Ini benar-benar gawat. Momoshiki mendesah panjang. Aku sudah bilang padamu, ini juga pertama kalinya aku mengalami hal seperti ini. Jadi jangan banyak bertanya, bocah. Untuk sekarang, kita harus mencari jalan keluar dari sini. Boruto menggertakkan giginya. Jadi kita hanya bisa menunggu Paman Sasuke membangunkanku? Momoshiki menggeleng. Tidak sesederhana itu. Jika Uchiha itu bisa membangunkanmu, kau pasti sudah sadar sekarang. Tapi nyatanya, kau masih di sini. Boruto semakin gelisah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Momoshiki menyeringai. Kita tidak punya pilihan selain mengikuti permainan ini.
Telusuri tempat ini, dan aku yakin kita akan menemukan sesuatu yang menarik di sini. Tidak lama setelah Momoshiki berkata demikian, suara misterius terdengar dari belakang mereka. Aku tidak menyangka ada manusia yang bisa melihat dan masuk ke dalam tempat ini. Siapa kau sebenarnya? Boruto terkejut dan langsung menoleh ke belakang. Di sana, sosok misterius berdiri, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Saat Boruto menoleh ke belakang, dia melihat sosok misterius berdiri di tengah kegelapan. Cahaya redup dari lingkungan sekitarnya hanya cukup untuk menyoroti siluet tubuh makhluk itu, bertubuh tinggi, berbalut jubah hitam beraksen emas, dengan sepasang tanduk melingkar yang menjulang dari pelipisnya. Mata sosok itu bersinar merah, penuh dengan aura dominasi yang tak terbantahkan. Aku bertanya sekali lagi, siapa kau? Suaranya bergema, memenuhi setiap sudut tempat aneh itu. Momoshiki yang berada di dalam kesadaran Boruto ikut memperhatikan. Bocah, aku tidak pernah melihat makhluk ini sebelumnya. Hati-hatilah. Boruto menguatkan tekadnya. Aku adalah Boruto Uzumaki. Dan aku tidak punya alasan untuk menjawab pertanyaanmu lebih dari itu. Sosok itu mengangkat satu alisnya, lalu melangkah maju dengan perlahan. Boruto Uzumaki, ya, ia menggumam. Kau memiliki aura Otsutsuki yang kuat tapi ada sesuatu yang berbeda denganmu. Seolah-olah kau bukan hanya sekadar bagian dari klan itu. Boruto mengepalkan tinjunya. Aku memang bukan Otsutsuki. Aku seorang ninja dari Konoha. Mendengar itu, sosok tersebut tersenyum kecil. Ninja? Ah, para makhluk lemah yang menggunakan teknik untuk bertarung. Tatapannya mengeras. Aku sudah lama menunggu kedatangan seseorang sepertimu. Boruto mengerutkan dahi. Menunggu? Apa maksudmu? Tiba-tiba, tempat itu mulai bergetar. Tanah di bawah Boruto retak, dan dari dalam kegelapan, tangan-tangan raksasa muncul, mencoba meraihnya. Boruto melompat mundur, menghindari serangan yang tiba-tiba itu. Momoshiki berseru dalam benaknya. Ini jebakan. Boruto menggertakkan giginya. Sial, aku harus keluar dari sini secepat mungkin. Namun sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, sosok itu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, ruang di sekitar mereka berubah. Langit berubah menjadi merah tua, dan semburan energi hitam mulai muncul dari berbagai arah. Sasuke dan Kabuto yang berada di luar melihat Boruto masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sasuke berusaha menggunakan sharingannya untuk menyusup ke dalam kesadaran Boruto, namun kekuatan misterius menghalanginya. Tidak bisa, ada sesuatu yang mengunci pikirannya. Kabuto menyipitkan mata. Kalau begitu, kita harus membangunkannya dengan cara lain. Di dalam kesadaran Boruto, pertarungan sengit dimulai. Sosok misterius itu menyerangnya tanpa henti. Boruto, tanpa akses ke jurusnya, harus mengandalkan kelincahannya untuk menghindar. Aku tidak bisa terus-terusan menghindar, pikirnya. Sosok itu tertawa kecil. Menyerahlah, anak manusia. Kau tidak akan pernah bisa melawan sesuatu yang berada di luar pemahamanmu. Boruto tersenyum miring. Itu yang kau pikirkan. Tiba-tiba, dari dalam kesadarannya, cahaya biru bersinar terang. Momoshiki, yang biasanya meremehkannya, tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius. Bocah, gunakan kekuatanku untuk sekali ini saja, ujar Momoshiki. Boruto terkejut. Kau serius? Kau yang biasanya malah ingin mengambil alih tubuhku? Momoshiki mendengus. Percayalah, kalau kau mati di sini, aku juga mati. Jadi ayo lakukan ini bersama. Boruto menarik napas dalam-dalam, kemudian membiarkan kekuatan Momoshiki mengalir ke dalam dirinya. Jogannya bersinar, tubuhnya dipenuhi energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sosok misterius itu tersenyum. Menarik, mari kita lihat seberapa kuat kau sebenarnya. Boruto melesat dengan kecepatan yang luar biasa, menembus ruang dan waktu di dalam dimensi itu. Serangan demi serangan bertukar, menyebabkan kehancuran besar.
Boruto akhirnya menemukan titik lemahnya. Di tengah dada sosok itu ada cahaya redup yang tampaknya menjadi sumber energinya.